Perkenalkan, saya Ardi Salsabila akan memandu sesi konseling pada kali ini dengan menggunakan teknik psikoanalisis, di mana teknik ini menggali lebih dalam tentang alam bawah sadar si klien. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Ya, ini yang kemarin ngehubungin saya ya? Iya. Dengan Mbak siapa namanya? Perkenalkan, Bu, nama saya Ica. Asal saya dari Purbalingga. Jauh ya dari Purbalingga ke Purwokerto? Iya, Bu, jauh sekali. Ya, barusan naik motor ke sini? Iya, naik motor. Sendirian? Sendiri. Masya Allah, panas-panas ya siang-siang datang ke Purwokerto. Oke, Mbak sudah perkenalan. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Ardi Salsabila. Di sini saya sebagai konselor. Nah, mau tanya dulu nih, sebelumnya Ica sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Iya, ini yang pertama kalinya. Oh, iya. Oke, saya kasih penjelasan dulu ya sedikit. Jadi, konseling itu layanan bantuan yang diberikan kepada konseli oleh konselor. Kan saya sebagai konselor, Ica sebagai konseli. Nah, kemudian dalam sesi konseling ini ada asas-asasnya juga. Dalam sesi konseling ini dituntut untuk saling adanya keterbukaan. Jadi Mbak juga tidak usah khawatir tentang apapun yang Ica sampaikan nanti, karena kami juga memiliki asas kerahasiaan. Oke. Nah, mungkin untuk sesi konseling kali ini kita akan melakukan sekitar 30 menit dulu ya, cukup ya? Iya, cukup, Bu. Oke, Mbak sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Jangan tegang ya, santai aja. Iya. Kita santai aja, kita ngobrol aja ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang Ica boleh menyampaikan apa yang sedang Ica rasakan saat ini. Iya, Bu. Saya merasa tertekan karena keluarga dan teman-teman saya sudah punya pekerjaan, dan saat ini saya tuh merasa tertinggal. Juga kadang saya ragu dengan pilihan karir saya, Bu. Oh, begitu ya. Jadi yang sedang Ica rasakan sekarang itu, Ica merasa cemas, kemudian merasa tertekan dengan posisi Ica yang baru lulus kuliah, kemudian belum mendapatkan pekerjaan. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira perasaan cemas yang Ica rasakan sebelumnya pernah dirasakan sama Ica atau baru-baru ini? Iya, sebenarnya saya pernah merasa seperti ini, Bu, saat di sekolah dulu. Ya. Nah, ketika saya tidak dapat nilai yang baik dan saya tidak bisa memberikan yang terbaik gitu untuk orang tua, saya tuh merasa diri saya gagal dan saya tuh merasa tidak mampu untuk memenuhi harapan mereka. Oh, jadi punya pengalaman kurang baik ya di masa lalu saat kamu sekolah ya? Kelas berapa itu kira-kira? Itu dari saya SD sih, Bu, kelas 4. Ya, sampai kemarin SMA pun seperti itu. Lama ya, cukup lama. Iya, Bu. Oke, nah ketika saat itu bagaimana respon orang tua kamu ketika hasil belajar kamu itu kurang baik? Respon orang tua saya sih tidak marah, Bu. Iya. Cuma saya tuh melihat kekecewaan di mata mereka gitu. Ya, jadi saya merasa gagal jadi anak gitu, Bu. Oke. Nah, tadi kan Ica bilang merasa gagal ya. Mungkin itu bukan gagal ya sebetulnya,
memang waktunya belum pas aja gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Terus juga sebetulnya yang Ica rasakan saat ini tuh ya wajar saja, karena mungkin memang ada fasenya seperti itu. Jadi Ica juga merasakan kecemasan seperti itu. Iya, jadi Bu, saat ini saya merasa tekanan kecemasan gitu Bu. Mungkin dampak dari dulu saya dari kecil ditekan untuk bagus dalam hal akademik maupun Iya. non-akademik. Iya. Belum lagi Bu, sebenarnya saya tuh pernah dibully. Oh, pernah Iya. dibully juga. Iya Bu. Itu kenapa? Kenapa bisa terjadi? Nah itu tuh sebenarnya saya pikir itu hal yang sepele begitu Bu. Iya, iya. Jadi saya dibully hanya karena saya tuh tidak seperti anak-anak lain yang jajannya di sekolah secara bebas Iya, gitu Bu. iya. Jadi memang orang tua saya tuh memberikan bekal dari rumah. Dan dari saat itu ya saya dibully oleh teman-teman saya dibedakan, saya tidak diajak untuk bermain gitu Bu. Iya. Dan ya pada saat itu berdampak pada belajar saya. Iya. Saya jadi murung, saya jadi kurang bersemangat untuk sekolah, dan pada akhirnya nilai saya buruk Bu. Iya, iya. Ya, jadi di sisi lain tekanan akademik dari orang tua cukup tinggi ya. Terus Iya. kemudian ada kejadian kamu sampai dibully sama teman-teman, sampai akhirnya mengganggu proses belajar kamu, proses perkembangan kamu di masa sekolah gitu ya. Betul ya. Nah terus kalau boleh cerita, saya juga itu tipe orangnya yang cenderung menutupi perasaan yang sebenarnya Bu. Iya, Iya, jadi saya tuh pura-pura untuk terlihat kuat di depan orang lain. Padahal ya saya rasa saya tidak sekuat itu gitu. Iya. Iya. Ya, jadi sebetulnya perasaan cemas yang sekarang yang kamu alamin itu termasuk apa ya? Emosi masa lalu kamu yang belum terselesaikan. Makanya sampai sekarang mungkin kayak numpuk. Jadi tuh kecemasannya itu terlalu banyak, terlalu berlebihan, sampai kamu itu ya bisa dibilang kurang percaya diri gitu ya, sampai mengkhawatirkan masa depan kamu. Terus ya sekarang juga kayak berdampak belum punya pekerjaan, mungkin dari sana juga pengalaman tersebut gitu di masa lalu kamu gitu. Reaksi orang tua Ica pada saat terjadi pembulian itu gimana? Reaksi orang tua saya sih membela, cuma nggak terlalu membela gitu Bu. Jadi ya saya pun kadang masih dapat perlakuan bully tersebut. Sampai saat ini? Kalau saat ini sih enggak. Oh, enggak. Tapi pas waktu sekolah dasar dulu iya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau Ica tanyain nggak sejauh ini? Saya sih masih bingung ya Bu, terkait gimana sih jalan keluar saya dalam permasalahan ini gitu. Saya tuh ingin keluar dari rasa cemas ini, terus saya mau keluar dari rasa ketakutan akan masa depan gitu Bu. Mungkin untuk bisa mengurangi rasa cemas yang Ica alami itu, kamu bisa lebih terbuka sama diri kamu gitu, terus juga terbuka sama orang-orang rumah, sama ibu, ayah, kakak, adik gitu. Terus supaya kamu itu bisa menerima apa yang sedang dialami, seperti itu, gitu ya. Jadi saya rasa saya tuh harus perlu lebih jujur gitu ya Bu, pada betul, diri betul. sendiri Iya. dan mungkin pada orang sekitar saya. Sekarang saya tanya ya Cak ya, menurut kamu nih gimana caranya agar kamu bisa tadi kan Ica sudah menyadari ya bahwa Ica harus lebih jujur, harus lebih terbuka. Nah, gimana caranya supaya Ica mengurangi rasa kecemasan yang Ica alami sekarang? Yang tadi Ibu bilang kan katanya dengan saya belum keterima kerja gitu Bu, saya bisa healing dulu. Nah mungkin ya saya mau healing dulu buat yang pertama untuk mengurangi kecemasan saya gitu Bu. Terus saya ya
pengennya sih memaafkan diri Iya, sendiri betul, gitu, betul. sebelum saya harus memaafkan orang lain gitu. Oke, oke, bagus ya Cak ya, kamu saat ini, sejauh ini dalam sesi konseling ini Ica sudah bisa menyadari diri Ica bahwa ya memang harus menerima keadaan Ica saat ini seperti itu ya. Terus juga ya yang paling penting ya, untuk saat ini mungkin kamu bisa mengupgrade diri. Nah, jadi kita lihat nih sisi baiknya gitu, gimana ya kamu bisa mengupgrade diri, terus juga kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai. Kamu kan pasti punya hobi kan ya. Hobinya apa? Hobi saya naik gunung, Bu. Ya tuh kan seru banget kan kalau naik gunung muncak gitu kan sama teman-teman gitu. Terus juga bisa menghilangkan rasa cemas sementara mungkin ya, bisa gitu. Kayak gitu ya Cak ya. Oke, mungkin dengan janji tadi di awal kita kan melakukan sesi konseling hari ini 30 menit saja ya Cak ya. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah kita eksplorasi perasaan kamu dari awal sampai sekarang? Yang saya rasain sih setelah konseling ini, saya merasa lega gitu Bu, kayak ada beban yang terangkat. Oke. Karena mungkin saya mulai berani untuk bercerita. Ya begitu ya Cak ya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang mengganjal di hati Ica atau pikiran Ica boleh datang ke sini lagi ketemu saya ya. Oke, sejauh ini yang dapat saya simpulkan ya dari sesi konseling ini bahwa Ica ini merasakan rasa cemas yang berlebihan, kemudian tekanan akademis yang tinggi ya. Sehingga untuk saat ini Ica sudah bisa menyadari apa yang sedang Ica hadapi, kemudian Ica mengingat kembali pengalaman-pengalaman Ica di masa lalu yang terjadi pada Ica. Kemudian Ica juga bisa untuk mengupgrade diri untuk saat ini ya Cak ya, agar Ica bisa lebih bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya di hari berikutnya. Seperti itu ya Cak ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Enggak sih Bu, udah aja. Udah, oke. Terima kasih ya Ica ya. Hari ini Ica sudah mulai berani bercerita, mengeluarkan perasaan-perasaan Ica yang mungkin ya sudah lama menumpuk ya Cak ya. Iya Bu. Ya, oke. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Itu sangat membantu sekali, masukan-masukan dari Ibu juga. Iya. Sama-sama Ica. Terima kasih Bu. Oke.